Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhunal kiram, para asatid, duat, juga rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan dan kegembiraan tersendiri bagi saya bisa hadir di masjid ini bersama para pejuang insyaallah. Ini kali pertama kembali saya diminta untuk mengisi kajian. Mudah-mudahan juga ini bukan saya gitu ya, tapi juga saya belajar insyaallah. Kita sama-sama belajar dan mereview ulang, mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari, sekaligus juga mudah-mudahan mengupgrade ya unsur-unsur keimanan yang kadang kalau kita tidak sadari seiring dengan kegiatan serta aktivitas kita sehari-hari, keimanan itu cenderung mengikis turun gitu ya. Nah, untuk itulah jangan pernah sepelekan majlis ilmu, thalabul ilm. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kecintaan, semangat untuk bisa duduk di majlis ilmu, dan cukup bagi kita apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai motivasi gitu ya, supaya datang tepat waktu, semangat gitu ya, dan gak malas menghadiri majlis ilmu. Siapa yang ingin didoakan malaikat? Nggak ada yang ngacung? Cuman satu, masya Allah tuh. Saya yakin semuanya ingin didoakan sama malaikat gitu ya. Jangan cuma didoain sama ustadz aja gitu ya, tapi luar biasa para malaikat itu mendoakan orang-orang yang thalabul ilm. Jadi jangan banyak fadilah teman-teman sekalian, banyak keutamaan yang seharusnya kita semangat dan mencoba untuk meraih itu semua. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Di luar sana kita banyak sadari dan kita lihat pada kenyataannya dan sering diingatkan bahwa realita kondisi masyarakat kita itu sudah dalam keterpurukan yang amat sangat mengerikan sekali gitu ya. Hingga sebagian para ulama atau mungkin mayoritas para ulama mengatakan bahwa kalau diperbandingkan, dikomparasikan antara keterpurukan di zaman jahiliyah Rasulullah SAW sebelum diutusnya Rasulullah SAW dengan kejahiliahan yang ada di saat ini, sampai para ulama mengatakan bahwa keterpurukan atau kejahiliahan saat ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dahulu kala gitu ya. Jauh lebih mengerikan dibandingkan dahulu kala. Kalau dulu mungkin masih ada kode etik lah gitu ya, gambarannya kode etik, orang mau berbuat syirik ada kode etik, aneh emang gitu. Tapi sekarang sepertinya hal-hal itu sudah tidak ada, bahkan pelanggaran itu betul-betul satu hal yang sesuatu yang biasa dan digubris kapan saja gitu ya. Baik dalam keadaan kondisi lapang ataupun dalam keadaan kondisi sedang dalam keadaan sempit. Orang sekarang sudah tidak tahu lagi harus kemana dan bagaimana menyelesaikan problematika kehidupan mereka. Tidak lagi datang pada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyeru dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka lebih meyakini dan percaya kepada makhluk-makhluk yang hina dan juga nista, lebih percaya untuk bisa menghilangkan segala kesempitan yang mereka alami atau peluang-peluang kehidupan yang mereka coba ingin dapatkan ya. Lagi senang berbuat syirik gitu ya, lagi sempit apalagi gitu ya. Kontemplasi politik teman-teman mungkin bisa saksikan dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya. Orang yang berebut kursi itu mencari pengasihan kemana-mana, doa-doa dari orang pintar dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun orang yang ingin membuka bisnis properti dan lain sebagainya, ingin dilancarkan usahanya gitu ya. Itu datang ke orang-orang tertentu atau ke dukun-dukun dan lain sebagainya. Sedang sempit bagaimana? Wah, lebih-lebih lagi teman-teman sekalian. Nah, inilah kondisi kenyataan yang ada ya. Dan realita yang ada di tengah masyarakat kita bukan
berarti mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka. Ya. Ada yang meyakini itu dan mengetahui itu, dan itu tertanam nyata dalam fitrah dan akal mereka. Tapi entah karena kesombongan mereka atau kejahilan mereka, mereka coba nafikan itu. Gitu ya. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan dalam kitabnya bahwa pengetahuan akan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih bisa dikenal dan terpatri secara fitrah dalam diri seorang manusia dibandingkan pengetahuan yang lainnya. Walaupun mereka secara nyata mengingkarinya, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Gitu ya. Nah, ada itu semua di tengah masyarakat kita, atau bahkan ada isme-isme yang memang nyata juga nampak. Seperti misalnya ateisme. Gitu ya. Ateisme yang betul-betul mencoba menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat khalik pencipta alam semesta alam. Gitu ya, nggak ada itu. Atau meyakini ada tandingan lain, seperti pemahaman Trinitas, gitu ya, yang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa lagi? Ya, pokoknya etalah gitunya. Ada 3 berserikat, gitu ya. Artinya menandingi, menyaingi ada pencipta lain selain Allah Subhanahu. Atau memang ada pencipta lain, Allahnya nggak ada, gitu. Seperti orang-orang Majusi yang meyakini adanya Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Dan itu semua ada di hadapan kita, ya Allah wa yakum. Gitu ya. Nah, pemahaman ini ya dikenal dalam konsepsi keyakinan kita itu adalah sebagai pemahaman tauhid akan rububiyah. Ya, tauhid akan rububiyah, bahwa ketauhidan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu hal yang sakral dan fundamental yang melandasi akan tauhid yang lainnya, baik itu tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Di dalam bahasa Al-Qur'an gitu ya, sering sekali kita menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutnya teori aksioma gitu ya, sebuah keharusan badahiyah. Sesuatu yang harus disembah itu pasti diikat dengan kemampuan kekuasaan akan penciptaan terhadap alam semesta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Makanya ketika ada ayat perintah untuk menyembah Allah, pasti sering kita diingatkan bagaimana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menghamparkan tanah, kemudian menegakkan langit dan lain sebagainya, menurunkan rizki, menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup, mendatangkan mudarat dan juga menghilangkan mudarat. Itu semua disampaikan ke kita bahwa itulah zat yang paling berhak untuk disembah, dan itulah konsekuensi dari tauhid uluhiyah yang menjadi dasar tauhid rububiyah. Gitu. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, dari banyak penafsiran para ulama tentang tauhid rububiyah, saya pikir sih teman-teman insyaallah ini sebenarnya sudah paham gitu ya, apa itu tauhid rububiyah, baik secara bahasa ataupun istilah. Kita tahu bahwa tauhid rububiyah adalah iqrar al-jazim ya, keyakinan yang kuat bi annallaha ta'ala rabb kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu rabb segala sesuatu. Apa makna rabb? Ya, semua para ulama tafsir selalu mengembalikan makna rabb itu tidak terlepas dari 3 keadaan. Ya, dia sebagai pencipta, dia sebagai pemelihara, dan dia sebagai yang menguasai alam semesta. Itulah Rabb, gitu ya, yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur semua alam semesta. Dan kalimat Rabb kalau dimutlakkan disebutkan satu, pasti mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kalau dikatakan ya Rabb, itu pasti ya Allah. Kecuali kalau disandarkan dengan kalimat yang lain, Rabbud Dar, Rabbul Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, secara gramatikal ini menjadi penting sekali lagi, karena implementasi dan artinya akan menjadi beda. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra hampir kurang lebih 28 lebih lah disebutkan kata Rabb. Gitu ya, disebutkan kata Ar-Rabb, yang mengembalikan makna Rabb itu kembali kepada akan fungsi dan makna tauhid rububiyah. Rabb dalam arti Allah,
Rob dalam arti menguasai, Rob dalam arti menciptakan, bahkan Rob dalam arti memelihara seluruh alam semesta. Itulah tauhid rububiyah. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sering kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan di dalam teman-teman pernah belajar kitab usul salasah gitu ya. Apa sih hal pertama yang harus dipelajari? Ma'rifatu apa? Iya, ma'rifatullah. Mengenal Allah, mengenal Rabb. Dengan cara apa? Paling nggak ada 4 tahapan, kita ambil salah satunya apa? Dengan cara-cara akliyah, atau pendekatan logis, atau pendekatan tadabbur, membaca ayat-ayat kauniyah. Gitu ya, membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, pendekatan ini juga ternyata disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa? Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya, kalau kita nggak unta lah, hayam kayak misalnya gitu. Yang punya burung-burung misalnya gitu ya. Tapi itu adalah sarana bagi kita untuk bisa mentadaburi dan mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa segala sesuatu yang ada itu diciptakan, ada yang menciptakan. Maka dalam hal ini segala teori sekularitas dan liberalisme itu jatuh, nggak ada. Kita sering mengenal ada teori Big Bang katanya. Teori apa itu? Big Bang, ledakan. Ya, segala sesuatu dimulai dari unsur, ledakan, molekul dan lain sebagainya. Itu alam semesta diciptakan seperti itu. Ya. Si Hawkins yang orangnya sudah meninggal sampai sekarang. Lalu ada teori wormhole misalnya, lubang cacing di alam jagat semesta. Nggak ada teori-teori itu. Tapi kita sering sekali dicekoki pikiran kita dengan teori itu, sehingga melupakan bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di hadapan kita kalau kita mau berkontemplasi, merenungkan segala penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jalla sering gitu ya, sering sekali mengenalkan itu di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian pun apakah kalian nggak melihat? Itu ada tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini luar biasa sekali ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan rububiyahnya dengan cara kita melihat segala penciptaan yang ada di hadapan kita, bahkan pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita menyadari inilah gitu ya, kita akan semakin tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta, pada siapa kita bersyukur, kepada siapa kita memohon. Dan hal-hal seperti inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW bahkan pada seorang mukmin sejak dini, saat usianya masih kecil. Ya gulam, fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta pertolongan, minta sama Allah. Kalau mau memohon, mohon sama Allah. Bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk meminta tali sendal saja, mintanya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Ustaz tali sendal minta sama Allah? Iya, karena kita tahu dan meyakini akan rububiyah Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah menetapkan dan membagi rezeki kita, yang tak akan pernah tertukar, yang tak akan pernah berkurang ataupun berlebih, walaupun kita segenap kekuatan tenaga kita berusaha memenuhi rezeki kita. Allah yang mengatur itu semua. Pemahaman yang dalam terhadap makna rububiyah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, akan menguatkan sisi roja kita, harapan kita, menguatkan tawakal kita, menguatkan akan khasyah dan ketakwaan kita pada siapa? Allah Rabbul Alamin. Sekaligus menjadikan hidup kita tenang, gak pernah takut dengan segala apa yang dihadapi dalam setiap episode hidup kita. Kita punya Allah gitu ya, yang gak akan pernah melupakan dan menyia-nyiakan kita. Allah yang memelihara, bayangkan, Rabb, zat yang mengatur dan memelihara serta memenuhi kebutuhan kita, tidak pernah melupakan kita. Bayangkan, pernah nggak terbesit di benak kita kalau seandainya kita ditinggalkan atau dilupakan Allah? Ngeri, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum.
Dan jangan pernah kita ingin ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dituntut untuk berdoa setiap pagi, jangan sampai Engkau tinggalkan aku ya Allah walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata, enggak boleh. Habis diri kita kalau seandainya kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, kata fillah rahmanallahu wa iyyakum. Maka kebaikan-kebaikan Allah itulah yang menuntut kita agar kita memuji Allah. Coba perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu rububiyah. Rabb semesta alam. Sedangkan alhamdu tasbih adalah ibadah. Jadi ibadah berhaknya untuk siapa? Allah. Kalau antum meyakini Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kehidupan, yang mendatangkan manfaat, lantas kenapa meminta, berharap, bahkan takut pada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini pelanggaran gitu. Ini kesyirikan besar. Wali'azbillah. Dan masalah ini sekarang sudah banyak masuk menjadi problematika sosial masyarakat kita. Orang banyak sekarang sudah tidak tahu lagi kemana akan meminta kebutuhan hajat mereka. Penting ikhwatullah rahimallahu ayakum, ya, menghadirkan keyakinan akan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, yang diminta ataupun yang tidak dipinta. Ya. Sering diantara kita meminta kebutuhan apa yang kita inginkan saja, tapi kita kadang lupa bersyukur dengan apa? Nikmat yang mungkin disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penunjang fasilitas hidup kita. Luar biasa sekali, qatfillah rahmanallahu wa iyyakum. Maka untuk itu biasakan, tanamkan, hadirkan dalam diri kita untuk mentadaburi akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan ayat-ayat sam'iyah, dengan membaca Al-Quran, atau dengan ayat-ayat kauniyah. Anda berkontemplasi, merenungkan akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali saja antum sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah hidup kita tenang, tak akan pernah hidup kita nyaman, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kelapangan dada. Antum perhatikan bagaimana laut yang luas, gitu ya. Dan itu ada dalam genggaman siapa? Rabbul Alamin, Zat Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta. Jadi pemahaman akan makna rububiyah itu akan mendekatkan dan menaikkan rasa keimanan kita akan qanaah, tawakal, gitu ya. Kemudian kita juga akan merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu kita nggak akan pernah takut. Ya, tak akan pernah takut dan tak akan pernah merasa pesimis. Ini bahaya nih masalahnya. Kita punya Allah. Allah nggak akan pernah meninggalkan kita. Wa fi kulli syai'in huwa fi sya'an. Setiap hari sibuk mengatur siapa? Makhluknya, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita paham rububiyah itu akan pasti bersinggungan dengan tauhid yang lainnya, yaitu uluhiyah dan juga asma wa sifat. Pasti begitu. Gitu ya. Pembagian itu hanya pada sisi fungsi saja. Gitu, dan jenisnya. Tapi ketika disebutkan satu, itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan masuk. Ya. Maka Syekh Tamimi mengatakan kalau seandainya ada di antara orang melakukan salah satu bentuk kesyirikan di salah satu bagian tauhid saja, maka sebetulnya orang itu sudah berbuat syirik di seluruh apa? Di seluruh tauhid. Gitu ya, di seluruh tauhid. Ya. Orang syirik dalam rububiyah, pasti dia akan syirik dalam masalah uluhiyah. Juga begitunya dia sekaligus akan syirik dalam urusan apa? Asma wa sifat. Itu begitu. Gitu ya. Kalau dibayangkan seperti apa ya, diagram Venn lah gitu ya, kalau dalam matematik gitu. Gitu ya. Satu dengan yang lainnya saling masuk. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an gitu ya,
Bagaimana ketika Allah menyinggung tauhid rububiyah, maka dimasukkan juga ada tauhid uluhiyah, juga dimasukkan di dalamnya ada tauhid asma wa sifat. Ya, salah satu contoh sajalah orang misalnya dia merasa hidupnya sempit, gitu ya. Dia ingin usahanya lancar, diberikan kelapangan rizki. Itu hak apa di sisi Allah? Hak rububiyah, betul nggak? Ya, melapangkan kehidupan, menghilangkan kesempitan, memberikan rizki, meluaskan rizki, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Tapi dia memintanya, gitu ya, kepada yang lain. Contohlah misalnya ke makam-makam keramat, gitu ya, ke orang-orang sakti, atau tempat-tempat khurafat yang diyakini bisa mendatangkan apa yang dia inginkan tadi. Ketika sampai di situ, apa yang dia lakukan? Dia pasti berdoa. Sedangkan doa itu adalah bagian dari uluhiyah. Betul kan? Ketika berdoa, nggak mungkin dia tidak memiliki keyakinan bahwa siapapun itu yang ada di tempat itu, yang dianggap keramat, itu tidak mendengar. Dia meyakini dia mendengarkan doa saya, dia pasti akan mengijabah doa saya. Mendengar itu adalah bagian dari asma wa sifat. Jadi tiga-tiganya kena itu, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Rububiyah dia sudah berbuat syirik, uluhiyahnya juga dia sudah berbuat syirik gitu. Di dalam asma wa sifat pun dia meyakini bahwa entah itu benda, kemudian kuburan, atau pohon keramat, apapun itu mendengarkan doa yang dia panjatkan. Itu seperti itu. Itu gambarannya seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi betul kata ulama kalau mengatakan seseorang yang berlaku syirik dalam satu bagian tauhid, maka sudah dipastikan dia akan melakukan syirik pada bagian tauhid yang lainnya. Hati-hati. Ya. Kita kan kadang kurang sadar, gitu ya. Ya, terutama kalau sedang disempitkan hidup kita. Mungkin kalau diberikan kelapangan, orang suka lupa kalau itu pun bagian ujian. Tapi kalau sudah disempitkan, baru sadar ini adalah bagian dari ujian. Ya. Kalau orang memiliki iman yang kuat, mungkin saat disempitkan, dia akan cepat kembali pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang imannya tipis, ringan, atau rendah, dia akan mencaci maki itu. Gitu ya, akan mencaci maki dengan segala peristiwa yang dia hadapi. Dengan keadaan yang dia hadapi, kesempitan, penderitaan, dia caci maki, sehingga kemana-mana meluas itu, gitu ya. Bukan sekedar dia menyinggung akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini sudah bicara masalah menyinggung kekuasaan, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak percaya sama takdir lah, qada dan qadar lah, dan lain sebagainya. Jadi saling terkait, ikhwatu fillah rahmani Allah. Ya. Untuk itu kita tidak bisa menganggap ini bagian sesuatu yang sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan sarana dan fasilitas di hadapan wajah dan muka kita, serta mata kita, pandangan kita. Itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kita akan kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zat yang telah menciptakan kita. Ada zat yang telah mengatur alam semesta ini. Ada zat yang menghidupkan kita, yang memberikan kita rizki dan keluasan serta yang lain sebagainya. Maka seharusnya kita meminta, memohon, berharap, takut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Bahkan dalam urusan dunia yang terkecil pun jangan sampai kita melupakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai urusan tali sendal saja dianjurkan mintanya sama siapa? Minta sama Allah. Untuk apa sih? Membiasakan kita ta'aluk, bergantung sama siapa? Allah. Kita yang lingkungan kita kurang mentarbiyah itu, gitu ya. Kita juga jarang sekali mendidik anak-anak kita. Ya, kalau sedang main atau sedang diskusi, jarang sekali mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Main-main saja seperti itu. Berapa kali kita mengatakan sama anak kita, "Nak, itu lihat gunung tuh. Siapa coba yang menciptakan gunung? Indah kan? Kalau lagi malam, nak, siapa itu yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan
langit? Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan rizki? Nak, kenapa kalau hujan turun itu nggak sekalian deras? Kok turunnya pelan-pelan ya, gerimis dulu? Ada apa ini, nak? Allah itu latif, maha lembut, nak. Coba kalau diturunkan serempak brek di satu tempat, banjir, habis. Sedangkan kita diminta untuk memohon hujan yang bermanfaat. Allah itu baik sama kita, nak. Sering nggak kita diskusi seperti itu sama putra-putri kita? Jarang sekali. Padahal itulah asas yang paling mendasar untuk menumbuhkan cinta anak-anak kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri lebih mengenal pada siapa? Zat yang menciptakan kita. Kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala mungkin karena kita tadi melupakan unsur-unsur rububiyahnya. Itu. Jadi ini teman-teman sekalian, ya, apa yang ingin disampaikan pada pertemuan pagi hari ini terkait tentang tauhid rububiyah. Ya, yang dulu ya, orang-orang jahiliyah di zaman dulu mengenal sekali siapa ya Rob mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Gitu ya. Tahu rububiyahnya tetapi tidak memahami akan makna serta kandungan dari kata Rob itu sendiri. Gitu ya. Maka kita di sini sudah tahu itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, dan Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Minta sama Allah. Gitu ya. Minta sama Allah, mohon sama Allah. Nggak ada sedikit pun istilah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, Allah akan beri hidayah. Minta baju, Allah akan beri baju. Bahkan kita telanjang, Allah akan beri baju kita. Gitu ya. Minta makan, Allah akan beri makan. Bahkan Allah memberi sesuatu yang kadang kita nggak tahu dari jalan yang kita tidak perkirakan. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata pesimis, bahkan na'udzubillah suuzon pada siapa? Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada. Terlebih kita di sini luar biasa, ya. Para dai-dai, para pejuang yang satu pun gak akan pernah rugi dalam langkahnya. Gak ada kata gagal, gak ada kata menyesal, dan gak ada kata istilah gugur dalam medan dakwah. Gak, semuanya tercatat dan semua ada reward dari Allah Subhanahu wa taala sebatas kadar keyakinan dan usaha kita di jalan ini. Yakini itu. Gitu ya, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Luar biasa sekali. Saya terima kasih pada panitia Ustadz Farid yang telah mengundang saya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita semuanya, dan semangat teman-teman sekalian saling menguatkan antar kita, saling mengokohkan, karena karakteristik jalan ini bukan jalan yang ringan ya. Kita akan diuji dengan kekurangan rizki, dengan habisnya waktu, lelahnya tenaga, tapi yakini pada Allah yang memberikan segalanya. Gitu ya. Allah yang akan melapangkan segalanya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.